Ada yang disebut dengan nafsu bahimiyah, nafsu binatang ternak, yang ia hanya hidupnya memikirkan makan Aceh minumnya. Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'ilal kainat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, innaka antal azizul hakim. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu alif lam listighraq, yang diartikan segala puji kembali kepada Allah. Pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada hambanya, pujian hamba kepada penciptanya, dan pujian hamba kepada sesamanya. Semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita ke alam pengetahuan dengan bimbingan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita dapat bersua di yaumil mahsyar kelak nanti dengan syafaatul kubra dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang Nabi Adam alaihi salam, adalah Adam sebagai hamba Allah yang pertama. Penciptaan itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, Allah memanggil kita dengan harfun nida, dengan huruf panggilan. Ya ayyuhan nas. Al-munada, yang dipanggil adalah manusia. Manusia ini makhluk yang punya potensi untuk dipanggil. Kenapa punya potensi dipanggil? Karena manusia makhluk yang Allah berikan akal, potensi yang luar biasa yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Sehingga al-insanu hayawanun natiq, manusia makhluk yang memiliki nalar, yang memiliki kemampuan berfikir. Sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita menggunakan potensi tersebut, yang menyebabkan manusia melampaui makhluk-makhluk yang lain. Potensi akal. Yang kedua adalah potensi syahwat, potensi nafsu. Bila dia dimanage, ditata dengan baik, maka nafsu ini menjadi potensi yang luar biasa, yang dengan itu kita lihat peradaban manusia yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, orang-orang yang beriman, dia mampu mengelola nafsunya kepada jalan yang baik, jalan yang bagus. Sehingga Imamul Ghazali membagi nafsu ini menjadi 4 bahagian. Ada yang disebut dengan nafsu bahimiyah,
nafsu binatang ternak yang ia hanya hidupnya memikirkan makan minumnya, kebutuhan biologisnya, itu disebut dengan nafsu bahimiyah. Ada yang kedua, nafsu sibaiyah, nafsu binatang buas yang menyakitkan orang lain, yang membuat orang lain tidak nyaman kepadanya, nafsu sibaiyah. Ada yang ketiga disebut dengan nafsu syaitaniyah, nafsu yang merayu dan menggoda, menjatuhkan manusia ke lembah kemaksiatan, seolah-olah itu suatu yang baik, hakikatnya suatu yang tidak baik. Nafsu syaitaniyah yang manusia terbawa dengan itu, tidak terasa sudah berada dalam jurang kemaksiatan. Itu nafsu syaitaniyah. Yang keempat adalah nafsu rabbaniyah, nafsu yang ditata, yang dikelola. Dengan nafsu itu justru dia mendapatkan pahala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Engkau mendatangi istrimu itu adalah sedekah. Ayati ahaduna syahwatahu ya Rasulullah. Apakah orang mendatangi syahwatnya itu nilainya sedekah? Adakah pahala itu baginya? Nabi mengatakan, apa pendapat kalian? Kalau dia tempatkan pada hal yang maksiat, mereka mengatakan, itu berdosa. Maka demikian pula ketika dia tempatkan pada hal yang taat, maka itu akan berpahala. Jadi jamaah dirahmati Allah, itu nafsu harta, itu nafsu berbagai macam lainnya, bila ditata dengan bimbingan ilahi, justru dengan itu akan menghantarkan manusia ke surga. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zahaba ahlud dusur bil ujur." Pergilah orang-orang kaya dengan segudang pahala. Kekayaan itu nafsu untuk mencari harta, untuk mengumpulkan harta. Tetapi ketika dia bina, dia tata harta itu dengan bimbingan ilahi, jadilah dia Utsman bin Affan, jadilah dia Abdurrahman bin Auf, yang hartanya itu adalah kebahagiaan bagi orang lain, yang hartanya itu dia mampu berbagi dengan orang lain, yang hartanya itu menjadi ketenteraman dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi jemaah rahmati Allah, ini adalah potensi nafsu. Ada potensi akal, ada potensi nafsu. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Memang hebat malaikat dengan ketaatannya, dengan ibadahnya. Tapi ya, mereka tidak punya nafsu. Mereka hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang la ya'suna Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan manusia, kullu bani Adam khatta'un, setiap anak bani Adam ada salahnya. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Adapun orang yang terbaik dari orang yang berbuat salah, orang yang bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini potensi yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita tata potensi ini agar ia menjadi bekal. Potensi akal, potensi nafsu menjadi bekal. Bekal kebaikan, bekal ibadah kita, bekal segala-galanya. Kita lihat kipas angin berputar, nafsu. Tapi bukankah dengannya nyaman kita beribadah? Dengan AC kan bukankah akan lebih nikmat kita bertahajud? Itu potensi yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Ittaqu. Jadi ittaqu ini adalah
takullah engkau, waqayaqi, peliharalah dirimu daripada kebinasaan, peliharalah dirimu daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu. Jadi waqayaqi, menjaga diri dari kebinasaan dunia dan kebinasaan akhirat. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan takwa itu kata beliau dari huruf ta adalah tawadhu. Takwa menghasilkan karakter pribadi yang merendahkan hati. Orang yang merendah itu maka Allah tinggikan. Ma tawadha ahadukum, tidaklah salah seorang kamu itu bersifat rendah hati, kecuali Allah akan mengangkatnya. Jadi jemaah dirahmati Allah, tawadhu. Maka masjid ini hadir itu menghadirkan sifat-sifat tawadhu. Tawadhu itu diungkapkan dengan sujud. Sujud adalah simbol tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kepala kita, dahi kita yang mulia akan sejajar dengan kaki kita yang hina. Hina di hadapan Allah hakikatnya adalah suatu kemuliaan. Kemudian qaf adalah qanaah. Orang yang bertakwa selalu diberikan sifat qanaah, puas. Apapun yang Allah anugerahkan kepadanya, kendaraan yang dia miliki, mobil yang dia punya, rumah yang dia ada, selalu dia katakan alhamdulillah ya Allah, banyak yang telah kau berikan, sedikit yang kami syukurkan. Selalu qanaah. Kemudian wara' menjaga dari dosa-dosa yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Orang yang wara' akan bersih hatinya karena kotornya hati, karena ada noda-noda dosa. Maka usapkanlah noda-noda itu setiap hari dengan sabun takwa, dengan sabun istighfar, agar hati kita bisa jernih, bisa tembus melihat. Kemudian adalah yakin. Orang yang bertakwa yakin bahwa apa yang Allah sampaikan, ganjaran pahala, surga yang Allah sebutkan, yakin adanya. Itu yang akan melahirkan prinsip pribadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takullah kalian rabbakum. Rabb adalah Tuhan yang telah mengadakan engkau dari tiada. Allah mengatakan, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kufur kepada Allah? Allah yang dulu kalian tidak ada, lalu Allah adakan kalian, Allah hadirkan kalian, Allah hidupkan kalian. Lalu setelah itu Allah matikan, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Jadi jemaah dirahmati Allah, ketika kita sebut Rabbakum sebagai nama Tuhan yang telah memberikan kita segala-gala, dari kita tak punya apa-apa, maka ketika kita sebut Rabb itu, maka teringat kita hadir dunia dalam telanjang. Tidak ada orang hadir dengan berpakaian. Hadir kita tak bisa berjalan, tidak ada orang membawa kendaraan. Maka kalimah Rabb itu seolah-olah menyadarkan manusia, wahai manusia, kau hadir tak punya apa-apa, maka bertakwalah kepada Tuhan. Siapa Tuhanmu? Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhanmu yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Ada mengatakan makna jiwa yang satu itu adalah Adam. Semua manusia itu ayahnya adalah Adam, ibunya adalah Hawa. Siapapun kita, dimanapun kita berayah sama bernama Adam, dan beribu sama bernama Hawa. Itu pendapat yang pertama. Maka ketika kisahkan tentang cerita Nabi Adam, kita ceritakan tentang asal usul manusia. Nabi Adam akan bangga melihat kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Ada satu riwayat disebut bahwa ketika Nabi Adam melihat sebelah kanannya orang yang sangat ramai, beliau senyum ketawa gembira. Ketika melihat sebelah kiri orang yang ramai, beliau sedih dan menangis adanya. Maka ditanya kenapa Adam ketawa melihat orang-orang yang di sebelah kanan. Ketika Nabi SAW bertanya, maka Jibril mengatakan itulah ahlul jannah. Nabi senang melihat anak-anaknya, keturunannya hidup bahagia. Bahagia dalam syurga, menikmati nikmat yang mala 'ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Bahagia beliau, senang beliau. Tapi tak kala beliau melihat sebelah kiri, mereka yang menjadi penghuni neraka meneteskan air mata sedih menangis Nabi Adam. Beliau tidak nyaman melihat anak-anaknya tersiksa dalam neraka. Jadi oleh karena itu, jamaah rahmatullah, rupanya bukan hanya orang yang masuk saja yang sengsara. Nabi Adam ikut merasakan ketidaknyamanan itu karena kemaksiatan mereka yang berbuat noda dan dosa. Ada mengatakan bahwa min nafsi wahidah artinya daripada jenis yang satu, daripada spesies yang satu. Artinya manusia lahir dari manusia itu sendiri. Karena mereka lahir daripada spesies sendiri, maka mereka mudah beradaptasi. Sesama manusia mudah berinteraksi, mudah beradaptasi, mudah bekerja sama karena mereka sesama manusia. Jadi oleh karena itu jamaah rahmati Allah, itulah persamaan yang Allah telah ciptakan kita agar kita bisa saling hidup berbahagia, hidup saling tolong menolong. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa khalaqa minha, Allah ciptakan dari jiwa yang satu itu zaujaha, pasangannya. Jadi zauj itu pasangan. Kebahagiaan seseorang itu bila hidup bersama pasangan adalah fitrah manusia. Dia tidak akan bahagia tanpa ada pasangannya. Maka Nabi SAW bersabda, ya ma'syaris syabab, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalian yang sunnah, yang memiliki ba'ah, kemampuan, maka hendaklah melakukan perkawinan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena perkawinan itu akan menjaga pandangan dan akan membentengi kehormatan. Jadi kalau orang sudah kawin, jalannya tentram, nyaman, ya, kemudian dia akan mendapatkan ketenangan. Maka bahasa agama itu apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan sakinah. Sakinah ini tentram, ya, tentram, tidak ribut-ribut. Jadi kalau ada keluarga yang ribut-ribut, itu tidak relevan dengan sakinah. Karena sakinah itu kalau kita masuk ke rumah, puana urang, nah itu tentram, ya, nyaman, kebahagiaan. Jadi itulah filosofi Allah menciptakan Hawa dari jenis yang sama, dari Adam alaihi salam, wa bassa minhuma, dan bertebaranlah dari mereka berdua rijalan katsiran wa nisa, banyak laki-laki dan banyak perempuan di seluruh penjuru dunia. Sekian miliar manusia, dari dua Adam dan Hawa menjadi sekian miliar manusia hari ini, dan mereka berayah satu dan beribu satu, berayahkan Adam dan beribukan Hawa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut oleh Ibnu Katsir, wa qad dzakara ahli tarikh anna Adam alaihi salam lam yamut, bahwa kata beliau, ahli sejarah menyebutkan Nabi Adam belum meninggal hatta ra'a min dzurriyyatihi, sehingga beliau bisa melihat keturunannya, nah, dari anaknya, dari cucunya, dari cicitnya 400.000 jiwa.
Ya, jadi 400,000 nasamah, 400,000 jiwa. Beliau sudah lihat, ini keturunan saya nanti. Belum ada waktu itu, tapi beliau, Allah nampakkan ini nanti yang akan menjadi keturunan saya. Jadi beliau berbangga, beliau berharap, beliau optimis anak-anak cucunya itu orang-orang yang melestarikan bumi, yang membuat kemaslahatan di atas muka bumi ini. Maka jemaah rahmati Allah, pada ayat yang lain Allah mengatakan liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Nah, jadi Allah jadikan pasangan, ada pasangannya Hawa, liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa ketenangan dengan hadirnya Hawa. Jadi jamaah rahmatullah, semoga apa yang dirasakan oleh Nabi Adam, ketenangan, ketentraman, juga kita rasakan dengan keluarga yang kita miliki. Kebahagiaan itu. Falamma taghasyaha, ketika ia mendatanginya, ya, menggaulinya, hamalat hamdan khafifan, maka hamillah, hamil yang kecil, ya. Famarrat bi, berlalu itu. Falamma asqalat, ketika besar hamilnya, maka mereka berdua berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, jika Engkau berikan kepada kami anak yang saleh, anak yang mengabdi, sungguh kami menjadi orang yang bersyukur. Harapan orang tua tetap mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Jadi jamaah rahmati Allah, tidak ada satu keistimewaan bagi orang tua kecuali mendapatkan anak yang saleh. Karena anak itu bukan hanya fungsi dunianya, juga fungsi akhiratnya. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya anakmu adalah sebagai usaha. Jadi anakmu adalah sebagai usaha. Apapun yang dikerjakan oleh anak kita, salat, ibadah, puasa, itu ada bahagian pahala untuk orang tuanya. Karena orang tualah yang melahirkannya, merekalah yang mendidiknya, merekalah yang mengasuhnya. Maka amal perbuatan seorang anak tetap ada bahagiannya akan kebaikan orang tua. Jadi kita tidak bisa lepas, sekali kita menjadi anak dan lain kali kita menjadi orang tua. Nah, zaman memang kita anak seorang orang tua. Sekarang kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Maka itulah manusia. Ya. Ada saatnya kita bertakzim kepada orang tua, ada saatnya anak kita bertakzim kepada kita. Itulah fungsi sebagai manusia. Dia melahirkan dan dilahirkan, dibesarkan dan membesarkan. Karena kita sudah dibesarkan oleh orang tua, saatnya kita membesarkan anak-anak kita. Karena kita sudah dididik oleh orang tua kita, saatnya kita mendidik anak-anak kita. Itulah fungsi sebagai manusia. Hamba Allah yang dimuliakan, orang tua kita tak pernah mengasuh, tak pernah mengeluh mendidik kita, mengasuh kita. Harusnya kita juga tak pernah mengeluh mendidik anak-anak kita. Hamba Allah yang dimuliakan, jadi harapan doa orang tua kepada anaknya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau berikan saya anak yang saleh, maka saya akan menjadi termasuk orang yang syukur kepada Allah. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Tetapi itulah manusia. Jadi ketika Allah memberikan anak yang saleh kepadanya, anak yang baik kepadanya, tadi yang awalnya menjadi orang yang saleh, tapi ternyata menjadi orang yang taleh. Awalnya menjadi orang yang baik, justru menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa manusia berpotensi menjadi orang yang saleh, tapi juga berpotensi menjadi manusia yang lupa kacang akan kulitnya.
Jadi itulah sifat manusia. Ada manusia yang ingat kepada orang tuanya, tapi ada juga yang ingat, yang lupa kepada orang tuanya. Bahkan ada manusia yang lupa kepada Tuhannya. Jadi Allah ingatkan kepada kita, jangan ada manusia seolah kacang lupa akan kulitnya. Allah mengingatkan kepada kita, fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Sebutlah namaku, maka aku akan menyebut namamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur kepadaku. Jadi jemaah dirahmati Allah, kita mencoba agar agar semua langkah kita awali dengan doa, kita lanjutkan dengan ikhtiar, kita tutup dengan doa. Apa maknanya? Kita ingin agar langkah-langkah kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang syukur kepada Allah itu adalah orang-orang yang istimewa. Karena dari sekian manusia yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat keluarga, nikmat harta benda, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, hanya sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Jadi hadir kita di masjid, salat kita 2 rakaat, itu sebenarnya dampak atau wujud syukur kita kepada Allah. Ya Allah, kesehatan yang telah Engkau singgahkan, harta yang telah Engkau berikan, hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Wujud rasa syukur kami kepada Engkau, ya Allah. Jadi jemaah rahmati Allah, apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan melimpahkan rahmat, rezeki yang luar biasa, rezeki yang nampak dan rezeki yang tidak nampak. Rezeki yang tidak nampak itu lebih banyak daripada rezeki yang nampak. Rezeki kebahagiaan hati kita, ketentraman lapang dada kita, itu rezeki yang tidak nampak. Kita merasa bahagia menjalani hari demi hari dalam dunia ini. Ini rezeki yang tidak nampak. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, marilah kita selalu mengingatkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhan, hendaklah engkau sering menceritakan. Rumah yang telah engkau bangun, mobil yang telah engkau beli, keluarga yang telah kau bina, ceritakanlah itu. Agar engkau menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang Allah berikan cobaan sakit, yang sesak nafasnya, yang jantungnya bermasalah, engkau Allah berikan nikmat yang luar biasa. Maka dengan itu akan memompa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan Nabi itu apa? Afala akuna abadan syakura. Bukankah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Allah ampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Allah jamin beliau masuk syurga. Tapi dengan itu semua tidak mengurangi semangat ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, jadi ini beberapa penghujung kisah Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah ayahnya manusia yang Allah hadirkan sebagai sarana untuk menyebarnya manusia di atas muka bumi ini. Beliau telah Allah berikan karunia yang luar biasa dengan keturunan yang banyak di atas muka bumi ini, dan beliau sangat tentu berharap kita menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.